Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar Ananda kelas 2 semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Silahkan berdoa terlebih dahulu bagi yang belum berdoa dan siapkan catatannya. Ingat kata Rasulullah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ananda kelas 2 yang Budani cintai, hari ini kita memasuki mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Alhamdulillah untuk materi IPA, Sabtu kemarin adalah materi terakhir untuk UTS ya. Nah, mari kita mulai membahas mengenai dokumen keluarga sebagai sumber belajar. Yuk kita mulai, bismillah. Baik, sebelumnya Budani mau bertanya dulu nih, siapa di antara kalian yang punya ijazah kelulusan TK? Ayo ngacung. Nah, kemudian siapa juga yang punya akte kelahiran? Ayo ngacung. Nah, insya Allah semuanya pasti punya dua jenis ini nih ya, akte kelahiran dan ijazah kelulusan TK. Nah, dua jenis ini disebut dokumen ya. Dokumen itu apa Budani? Nah, kalian bisa baca di buku halaman 17. Dokumen adalah catatan penting yang tidak boleh rusak dan hilang ya. Nah, tidak boleh rusak dan hilang karena dokumen merupakan surat berharga ya. Jadi tidak boleh rusak dan tidak boleh hilang. Ayo, kenapa coba dokumen itu tidak boleh rusak dan tidak boleh hilang? Silakan Wapri Budani untuk menjawabnya dengan voice note. Nah, dokumen biasanya berisi data diri. Ingat gak waktu kelas 1 pernah belajar bersama Ummu Naila mengenai identitas diri. Isinya apa aja? Yaitu nama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Nah, ada dua jenis dokumen, yaitu dokumen diri dan dokumen keluarga. Nah, kalau dokumen diri itu isinya nama, alamat, tempat tanggal lahir ya. Contohnya adalah akte kelahiran, KTP, SIM, STNK, foto diri, ijazah. Kemudian yang kedua adalah dokumen keluarga, isinya identitas diri dan identitas masing-masing anggota keluarga ya, seperti itu. Mari kita simak contoh dokumen berikut ini. Contoh dokumen yang pertama adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah catatan penting yang berisi keterangan lahir seorang anak ya. Nah, di dalamnya tuh ada identitas kita, kemudian ada identitas orang tua kita, ada tanggal lahir kita, tempat tanggal lahir kita. Nah, kemudian akta kelahiran didapatkan apabila seorang anak baru dilahirkan. Insya Allah kita semua punya akta kelahiran ya. Nah, karena ini dokumen penting dan sangat berharga, maka kita semua harus merawatnya. Salah satunya adalah dengan melaminatinya atau melapisinya dengan plastik. Contoh yang kedua adalah kartu keluarga. Kartu keluarga adalah catatan penting yang berisi keterangan identitas anggota keluarga. Jadi tidak hanya berisi keterangan identitas kita aja, tapi identitas anggota keluarga lainnya ya. Kemudian kartu keluarga ini didapatkan apabila seseorang sudah berkeluarga. Contoh dokumen yang ketiga adalah KTP. KTP itu singkatan dari kartu tanda penduduk. Nah, KTP ini adalah catatan penting yang berisi keterangan identitas diri ya. Nah, KTP ini didapatkan apabila seseorang sudah berusia 17 tahun ya. Nah, Ananda kelas 2 semuanya belum ya, karena belum berusia 17 tahun. Contoh dokumen yang keempat adalah SIM. SIM itu singkatan dari surat izin mengemudi. Nah, SIM ini adalah catatan penting yang berisi izin dapat mengendarai kendaraan ya. Nah, SIM ini didapatkan apabila seseorang yang sudah berusia 17 tahun dan telah lulus ujian mengendarai kendaraan ya. Jadi kalau misalkan belum usia 17 tahun dan belum lulus ujian mengendarai kendaraan, tidak boleh membawa kendaraan ke jalan raya ya.
Yang selanjutnya, yang kelima adalah STNK. STNK itu adalah surat tanda nomor kendaraan bermotor. Ya. Nah, ini adalah catatan penting keterangan kepemilikan kendaraan ya. Nah, STNK ini didapatkan apabila seseorang telah membeli kendaraan. Yaitu adalah foto. Foto itu adalah gambar diri. Nah, didapatkan apabila mengambil foto pada keadaan yang dianggap penting. Contohnya foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ini penting ya, supaya apa? Supaya kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia tahu siapa Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita ya. Terakhir adalah ijazah. Nah, ini adalah catatan keterangan telah lulus sekolah. Nah, Banin sama Banat pasti punya ya ijazah kelulusan TK. Nanti dilihat ya. Nah, didapatkan apabila seseorang telah menyelesaikan proses belajar sesuai jenjangnya. Nanti insya Allah kalau kalian sudah lulus SD dari Happy School, kalian juga dapat nih ijazah sekolah dasar ya. Tadi Bu Dani bertanya ya, kenapa sih dokumen itu penting dan berharga? Ya, fungsi dari dokumen yang membuat dokumen itu menjadi penting dan berharga harus kita rawat dan jaga. Kenapa? Karena dokumen itu bisa digunakan untuk yang pertama, untuk daftar sekolah. Nah, daftar sekolah itu biasanya memerlukan KTP, akta kelahiran, foto, dan kartu keluarga. Yang kedua, untuk melamar pekerjaan ya. Nah, ini juga sama, biasanya membutuhkan KTP, akte kelahiran, foto, ijazah, kartu keluarga ya. Yang ketiga, pembuatan paspor. Nah, pembuatan paspor ini membutuhkan beberapa dokumen penting ya. Nah, paspor ini digunakan untuk izin pergi ke luar negeri seperti haji dan umroh. Dokumen itu ada dua jenis. Yang pertama, terbuat dari kertas. Nah, karena berbentuk terbuat dari kertas mudah rusak, jadi harus dijaga dengan baik dengan cara melaminatinya atau dilapisi dengan plastik. Biasanya harus menggunakan mesin ya. Datanglah ke tempat fotokopi kemudian minta tolong dilaminating. Yang kedua adalah file dokumen. Kalau foto-foto zaman dulu itu bisa disimpan di buku album, nah sekarang ini bisa disimpan di file HP atau komputer. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan mengenai dokumen sebagai sumber belajar ya. Mudah-mudahan Ananda kelas 2 semuanya dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan boleh wapri. Bu Dani ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bu Dani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan worksheet dan tugas ya.